selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Kali ini aku akan bikin video masih dengan topik masalah cinta. Jadi topik kali ini itu lumayan menarik. Dan seperti biasa aku udah bikin contekan lagi. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini karena aku masih butuh 10 juta subscriber dan aku butuh bantuan dari kalian semua. Oke, daripada kelamaan, langsung aja. Yeay, jadi kali ini aku akan membahas tentang hal yang dilakukan teman lama ketika jatuh hati padamu. Nah, pasti di sini kan semua dari kita punya tuh yang namanya teman lama. Jadi teman lama di sini yang aku maksud adalah teman yang udah dari usia persahabatannya udah bisa dibilang di atas 5 tahun lah. Di atas 5 tahun itu udah bisa dikategorikan sebagai teman lama. Nah, di sini gimana sih tanda-tandanya kalau misalnya teman lama kita itu ternyata ada perasaan sama kita? Nih, menarik banget kan topiknya. Nah, jadi di sini aku akan mention 6 ciri-ciri, 6 hal-hal yang dilakukan teman lama ketika dia mulai naksir pada kita. Jadi walaupun temenan udah lama itu, tapi saat sahabat kita itu naksir sama kita, dia ada tanda-tanda yang berbeda gitu yang akan dia tunjukkan. Dan kita itu harus agak peka dikit gitu lah ya, supaya nggak salah dalam menjudge. Jadi mungkin di sini tanda-tandanya bisa juga berbeda tergantung dari masing-masing orangnya. Tapi di sini aku akan mention 6 tanda yang pada umumnya. Jadi kalau agak sedikit berbeda dari yang kenyataan, ya harap maklum aja. Soalnya ini hanya sekedar petunjuk aja kayak gitulah. Nah, jadi yang pertama, sahabatmu itu akan penasaran dengan kisah cintamu di masa lalu. Entah apapun yang terjadi, dia pasti akan ngorek-ngorek dikit gitu. Jadi dia akan sedikit tanya-tanya kayak gitu, gimana hubungan kamu di masa lalu, gimana gini-gini, apakah udah move on atau masih baper atau gimana. Intinya sahabat lamamu itu akan mencoba mengumpulkan informasi tentang kisah cintamu di masa lalu. Dan ciri yang kedua adalah berinteraksi denganmu di sosial media. Jadi kalau misalnya sahabat kalian itu udah mulai ada rasa sama kalian, biasanya mereka akan jadi lebih aktif di sosial mediamu. Entah mereka itu akan like postingan kamu, atau mereka akan ngajak chatting, atau akan ngajak ngobrol. Intinya dia akan jadi lebih aktif denganmu di sosial media. Dan ciri yang ketiga adalah berpakaian lebih rapi dan modis. Nah, ini kan kalau misalnya kalian itu teman lama, jadi kalian biasanya udah saling tahu gimana sih kebiasaan sahabat kalian ini, karena kalian kan udah teman lama. Tapi kalau tiba-tiba sahabat kalian ini, teman lama kalian ini tiba-tiba penampilannya berubah jadi rapi dan modis, intinya jadi lebih keren lah kayak gitu, atau lebih cantik. Nah, bisa jadi teman kalian ini memiliki perasaan sama kamu. Cuma dia nggak akan mention secara terang-terangan, dia nggak akan nembak kamu secara terang-terangan, tapi dia akan ngasih tahu kode-kode kayak gini. Mulai dari penampilan yang jadi lebih rapi. Jadi kita itu harus lebih peka lah kayak gitu ya. Dan yang keempat, sahabat lama kalian ini akan tampak berbeda dari dirinya yang biasanya. Nah, berbedanya ini kayak gimana sih? Nah, jadi aku akan kasih sedikit contoh di sini. Jadi dia itu akan tampak berbeda mulai dari misalnya dia mulai duduk di dekatmu. Jadi dia mulai intinya pengen kalian itu jadi lebih dekat. Ataupun dia jadi lebih perhatian. Jadi biasanya kalau misalnya masih teman lama yang sekedar temenan, dia mungkin akan meresponmu tapi hanya sekedar. Tapi sekarang tiba-tiba karena dia udah memiliki perasaan sama kamu, dia akan jadi lebih perhatian terhadapmu. Dan contoh yang selanjutnya adalah dia menatapmu lama. Jadi biasanya kalau kalian ngobrol, biasanya dia itu matanya misalnya ada ke arah minuman, atau dia hanya memandang ke sekeliling ruangan kayak gitu. Tapi tiba-tiba dia jadi menatap matamu itu lama dan intens. Itu artinya
udah kode-kode sih, udah artinya dia memiliki rasa sama kamu, cuma dia belum berani untuk mengutarakan secara langsung karena mungkin takut persahabatan kalian jadi rumit kayak gitu kan. Persahabatan dan cinta itu kan kalau di-combine itu hasilnya agak unpredictable. Jadi mungkin ya dia hanya sekedar memberikan kode-kode aja lewat tatapan mata kayak gitu. Selanjutnya adalah teman kamu itu kan yang tadi udah aku mention, dia akan jadi lebih perhatian. Dan di saat kamu membutuhkan pertolongan, temanmu ini dengan siap sedia akan selalu menolongmu. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri cowok yang sahabat lama, cowok ataupun cewek ya, misalnya kayak gitu. Jadi ini untuk berlaku untuk umum. Jadi itu adalah ciri-ciri sahabat lama yang mulai naksir sama kamu. Dan yang kelima adalah bertanya tentang masa depan, tentang rencana masa depan. Contohnya dia mulai tertarik membahas tentang keluarganya atau tentang keluargamu, ataupun dia mulai kode-kode, tapi yang ini kodenya udah lumayan keras nih. Jadi udah mulai agak to the point gitu. Jadi dia akan membahas tentang pernikahan impian menurut kamu itu seperti apa. Nah, jadi ini ciri-cirinya ya, kalau memang sahabat lama itu udah mulai ada rasa, dia pasti akan membahas iseng-iseng atau gimana, pokoknya ada saja suatu saat nanti dia akan membahas tentang pernikahan impianmu itu seperti apa. Dan selanjutnya dia juga akan bertanya tentang calon pasangan idaman atau tipe kamu itu kayak gimana sih. Nah, jadi kalau dia udah mulai menanyakan atau kalian mulai membahas tentang hal-hal ini nih, udah kode-kode alam nih. Jangan-jangan kalian ada salah satu di antara kalian yang memiliki rasa. Dan selanjutnya, poin yang keenam, ini adalah poin yang terakhir, adalah memanggilmu dengan nama sebutan unik dan random. Jadi kalau sahabat lama itu biasanya ada nama panggilan khusus gitu, yang dimana nama panggilan itu hanya diketahui oleh kalian berdua, karena kalian berdua lebih nyaman memanggil teman kalian dengan sebutan itu daripada memanggil dengan sebutan namanya langsung kayak gitu. Jadi di sini aku kasih contoh, misalnya temanmu itu memanggilmu dengan sebutan nona manis, si pendek, atau si pesek, ataupun chubby girl, atau apapun kayak gitu. Jadi intinya karena kalian udah temenan lama, kalian udah jadi banyak nickname ya kayak gitu. Nama-nama khusus yang hanya ditujukan untuk sahabat kalian tersebut. Nah, di sini kalian udah bisa lihat gimana kuatnya persahabatan kalian. Dan lewat nama-nama panggilan yang unik-unik ini, itu juga menunjukkan mungkin saja ada salah satu di antara kalian yang memiliki perasaan lebih. Jadi perasaan lebih dari teman. Cuma ya, kalau menurut aku sih, ini hanya saran aja. Memang dari sahabat sampai jadi cinta itu membutuhkan resiko yang tinggi, memiliki resiko yang tinggi. Jadi bisa jadi persahabatan kalian itu jadi agak kandas karena udah dibumbui dengan bumbu-bumbu cinta, ataupun hubungan kalian bisa jadi lebih kuat satu sama lain akibat adanya naik level ini. Jadi dari sahabat berubah jadi cinta. Tapi itu balik lagi ke pribadi kalian masing-masing, kalian nyamannya gimana. Soalnya nggak semua orang itu ya nyaman ketika hubungan persahabatan itu mulai naik level berpindah ke hubungan pacaran. Jadi nggak semua orang bisa menerima hal tersebut dengan ceria, dengan senang kayak gitu. Malah justru ada beberapa orang yang lebih nyaman temenan karena dia nggak mau kehilangan sahabatnya ini. Jadi balik lagi ke masing-masing orang sih. Tapi kalau misalnya ada sahabat kalian yang mulai menunjukkan tanda-tanda seperti yang udah aku mention tadi, yang 6 poin tadi itu, ya saran aku sih sebaiknya kalian mulai lebih peka. Kalau misalnya kalian memang nggak tertarik atau kalian nggak pengen mengubah status persahabatan kalian menjadi hubungan pacaran atau hubungan yang lebih lanjut lagi, saran aku sebaiknya kalian intinya taulah menempatkan diri gimana gitu, supaya sahabat kalian juga jangan sampai berharap kalau memang ternyata kalian nggak akan membalas cintanya. Lebih baik kalian pikirkan cara yang baik gimana supaya jangan sampai orang itu berharap, karena kalau hanya nyakitin perasaan orang itu juga kan nggak baik. Nah, tapi kalau kalian juga memiliki perasaan yang sama kayak sahabat kalian ini, misalnya dia naksir kamu dan kamu juga ternyata sudah memendam perasaan yang sama sejak lama, sejak kalian temenan, jadi nggak ada salahnya untuk kalian
langsung naik ke tahap selanjutnya. Tapi semuanya itu membutuhkan proses, jangan terlalu cepat juga sih. Nah jadi kayak gitu. Kalau kalian dua-duanya sama-sama nyaman, ya udah sok atuh silakan naik ke tahap selanjutnya, yaitu pacaran. Tapi kalau kalian misalnya salah satu di antara kalian masih ragu-ragu, sebaiknya utarakan dengan baik-baik kalau kalian mungkin lebih cocok sebagai teman atau gimana. Intinya yang kata-kata yang halus lah, jangan langsung nolak mentah-mentah gitu juga, soalnya perasaan orang kan itu beda-beda. Nah jadi hanya sebegitu aja tips yang bisa aku share kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like video ini, komen kalau kalian pengen aku bikin video tentang apa lagi. Silahkan komen aja ide-idenya, topik-topik apa yang pengen kalian aku bahas, yang kalian pengen aku bahas. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku, karena aku butuh 10 juta subscriber. Dan tekan tombol lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi saat aku upload video baru. Oke deh, bye bye, see you on my next video.